Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Semangat pagi, salam matematika untuk kita semuanya. Ya, bertemu lagi di video pembelajaran matematika yang berisikan pembahasan soal-soal matematika. Iya, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pembuktian pernyataan matematis bentuknya keterbagian. Nah, di video kali ini masih sama pembuktian pernyataan matematis, tetapi bentuk pernyataan matematisnya ketaksamaan. Iya, kalau berbicara masalah ketaksamaan berarti tidak ada tanda sama dengan, yang ada tanda apa? Kurang dari atau lebih dari. Seperti itu ya. Kita masuk saja ke contoh soal. Nah, sebenarnya semuanya hampir sama ya, langkah-langkahnya, hanya mungkin di proses yang ketiga saja mungkin yang membuat berbeda. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Buktikan dengan pernyataan matematis bahwa 2n tambah 1 kurang dari 2 pangkat n untuk n lebih atau sama dengan 3. Artinya n-nya dibatasi ya, tidak dari 1 atau dari 0. Baik, kita mulai langkah yang pertama. Langkah yang pertama, ya pasti semuanya sudah tahu ya, dimisalkan n-nya sama dengan, iya biasanya dimisalkan n-nya sama dengan 1 kan, tapi untuk ini bisa tidak 1. Tidak, karena dia sudah dibatasi n-nya lebih atau sama dengan 3. Berarti kita cobalah n-nya 3 ya. Karena ada tanda sama dengan berarti boleh 3. Kita masukkan 2 kali 3 tambah 1. Apakah kurang dari 2 pangkat 3? Iya, tinggal dikalikan ya. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7 apakah kurang dari 2 pangkat 3? Kurang ya, tidak ada sama. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terbukti tidak? 7 kurang dari 8. Jadi bahasa kita kurang dan lebih dari ya nak. Oke, berarti 7 kurang dari 8. Maka ini terbukti. Nah, kalau sudah pas langkah yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua. Nggak nampak. Kita ganti warnanya. Oke, langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua apa? Mengganti n sama dengan k dan asumsikan benar. Harus ada ya ini asumsikan benarnya. Oke, ya gampang saja, tinggal mengganti n menjadi k. Menjadi apa? 2k tambah 1 itu kurang dari 2 pangkat k. Sudah? Sudah, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Bahwa ini harus kita asumsikan benar, gitu ya. Baik, kita masuk ke langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan buat n sama dengan k tambah 1. Dan pernyataan yang tadi, pernyataan yang
2n tambah 1 itu kurang dari 2 pangkat n. Dengan mengganti n sama dengan k tambah 1 itu juga akan menjadi benar gitu ya. Kita akan membuat langkah yang ketiga. Baik, kita ganti n-nya menjadi k tambah 1. Menjadi bagaimana? 2 kali k tambah 1 ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat k tambah 1 gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam. 2 kali k 2k, 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 2k tambah 3 ya, itu kurang dari 2 pangkat k tambah 1. Nah, setelah ini bagaimana lagi kira-kira? Nah, kita memperhatikan di langkah yang kedua tadi. Ini bercoret-coret ya. Nah, kita perhatikan langkah yang kedua tadi ya. Nah, di langkah yang jadi sekarang kita mau membuktikan langkah yang ketiga dengan cara kita perhatikan langkah kedua. Nah, bentuk langkah kedua bagaimana? 2k tambah 1 kurang dari 2 pangkat k. Ingat ya, 2k tambah 1 kurang dari 2k. Itu kita buat, kita pindahkan ke sini. Oke. Tadi langkah kedua Pak. 2k tambah 1 itu kurang dari 2k. Nah, kita mau membuktikan ini dari langkah yang kedua. Berarti kita ubah bentuknya di langkah kedua itu menjadi hampir sama seperti langkah yang ketiga, gitu ya. Nah, perhatikan di sini kan 2k tambah 1 kurang dari 2 pangkat k. Supaya dia menjadi 2k tambah 3, berarti apa yang harus kita lakukan? Iya, kedua ruasnya harus kita tambahkan dengan 2 supaya menjadi 3 kan gitu. Berarti ini 2k tambah 1 tambah 2 kurang dari 2 pangkat k ditambah 2. Begitu kira-kira ya. Nah, ini sekarang kita operasikan. Menjadi bagaimana? 2k tambah 3 kurang dari 2 pangkat k ditambah 2 gitu ya. Nah, kita sekarang akan membuktikan ya. Kita akan membuktikan ya. Ya, ini jadi oke. Ada sifat transitif yang harus kita ketahui ya. Sifat transitif yang akan kita pakai. Sifat transitif dari ketaksamaan. Apa sifat transitif dari ketaksamaan? Jika A kurang dari B, B kurang dari C, maka dapat kita simpulkan bahwa A kurang dari C, gitu ya. Itu sifat transitif. Jadi, ketika saya rubah bentuknya ini menjadi seperti ini, coba. 2k tambah 3 ini kurang dari, ini kan dapat dari langkah yang ini anak ya, dari yang ini. 2 pangkat k tambah 2, kemudian ini kurang dari 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Saya membuat ini. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Kenapa ya Ibu buat ini 2 pangkat k? Dari mana jalannya? Nah, kita logikakan saja pernyataan matematis ini. Logikanya seperti ini. Kalau 2k tambah 3 kurang dari 2 pangkat k tambah 2, itu sudah terbukti dari sini ya. Ya, udah terbukti dari sini. Sekarang permasalahannya adalah yang ini, gitu ya. Nah, perhatikan, ini 2 pangkat k tambah 2. Ini kurang dari 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Sementara k-nya tadi kan dibilang k-nya itu lebih atau sama dengan 3 ya kan, yang n-nya lebih atau sama dengan 3 tadi syaratnya yang di awal kan. Berarti ketika saya membuat ini
2 pangkat 3, maka terbukti bahwa 2 pangkat K tambah 2 itu memang kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Karena K-nya pun dimulai dari 3, ibaratkan 2 pangkat 3 kan 8, berarti 2 pangkat K tambah 2 pasti dong kurang dari 2 pangkat K tambah 8 gitu ya. Ininya sama, tetapi yang di belakangnya ini berbeda ya. Jadi maksud saya itu tidak menyalahi aturan gitu ya. Maka kita pakai sifat transitifnya. Ketika A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C. Maka ketika saya rubah menjadi seperti ini, 2K tambah 3 itu kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Bisa tidak? Bisa. Nah, coba perhatikan. Ini ke yang saya kotakin merah ini belum sama kok Bu bentuknya. Jadi bagaimana lagi? Nah, sekarang kita merubah bentuknya. Ini yang hasil akhirnya. Ini bentuk akhirnya ya. Kita pindahkan ke slide berikutnya. 2K tambah 3 itu kurang dari 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah, selanjutnya bisa tidak saya buat seperti ini? 2K tambah 3 kurang dari 2K tambah 2 pangkat K tambah 2 pangkat K sama nggak dengan 2 kali 2 pangkat K? Ya kan? Sama kan? Oke, berarti 2K tambah 3 saya rubah ke bentuk eksponen. Bilangan pokok yang sama, ini kan pangkat 1 sebenarnya ini karena bilangan pokok yang sama berarti pangkatnya bisa dijumlah. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 1 tambah K. 2K tambah 3 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Atau saya ganti sifat apa itu? Yang diganti A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, jadi 2 pangkat 1 tambah K sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Nah, perhatikan ini. Ini kan tadi yang di langkah ketiga itu. Ya kan? Maka terbuktilah langkah yang ketiga. Terbuktilah langkah yang ketiga. Bisa dipahami kira-kira? Iya, sampai jumpa. Selamat pagi, semangat pagi. Salam matematika. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.